Kalian pasti sudah tidak asing kan dengan konsep 4 sehat 5 sempurna? Ternyata konsep 4 sehat 5 sempurna sudah sejak lama digantikan dengan pedoman makan baru yang bernama isi piringku. Pada tahun 1950-an, konsep 4 sehat 5 sempurna dicetuskan oleh ahli gizi Indonesia, yaitu Profesor Purwosudarmo. Waktu itu, Indonesia baru merdeka, angka kekurangan gizi tinggi dan kebutuhan utama masyarakat adalah cukup makan. 4 sehat berarti menu makanan yang mengandung makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Susu berperan sebagai penyempurna dalam konsep ini. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu serta adanya penyempurnaan oleh para ahli gizi, pada tahun 2017, Kementerian Kesehatan memperkenalkan konsep baru yang lebih modern, lebih visual, dan lebih mudah diikuti, yakni isi piringku. Isi piringku merupakan pedoman yang disusun oleh Kementerian Kesehatan untuk mengkampanyekan konsumsi makanan sesuai dengan pedoman gizi yang seimbang. Dalam satu piring setiap kali makan, 2/3 piring diisi oleh sayur dan makanan pokok. Sedangkan 1/3 piring lainnya diisi dengan lauk pauk dan buah. Selain itu, isi piringku juga memuat ajakan untuk mengkonsumsi 8 gelas air mineral setiap hari, melakukan aktivitas fisik 30 menit sehari, dan melakukan cuci tangan dengan air dan sabun sebelum dan setelah makan. Nah, sebelum kita masuk ke contoh menu dan cara menerapkannya, penting banget nih buat kita memahami dulu porsi ideal dalam konsep isi piringku. Yang pertama, makanan pokok. Bagian terbesar dari piring berisi makanan pokok seperti nasi, roti, dan pasta. Yang kedua, sayur-sayuran. Bagian ini terdiri dari berbagai jenis sayur. Sayur akan serat, vitamin, dan mineral yang penting untuk menjaga kesehatan pencernaan dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, lauk pauk. Lauk pauk meliputi sumber protein seperti daging, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Yang keempat, buah-buahan. Buah-buahan menjadi sumber vitamin, mineral, dan antioksidan yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Kenapa sih konsep 4 sehat 5 sempurna yang dulu sangat populer dianggap sudah tidak relevan lagi? Jadi, ada beberapa alasan utama loh yang membuat konsep 4 sehat 5 sempurna akhirnya digantikan oleh pedoman gizi seimbang dan kemudian diperjelas lagi melalui isi piringku. Alasan yang pertama, susu dianggap komponen penyempurna. Melansir situs Kementerian Kesehatan, konsep 4 sehat 5 sempurna menekankan susu sebagai bahan pangan yang disempurnakan. Banyak yang bilang, kalau nggak minum susu berarti nggak lengkap dong. Nah, hal itu tidak benar ya teman-teman. Susu itu hanya opsional, bukan kewajiban. Kandungan kalsium dari susu bisa didapat dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Misalnya, alpukat yang diketahui kaya akan kalsium. Alasan yang kedua, tidak ada kejelasan porsi. Jadi, pada konsep 4 sehat 5 sempurna ini tidak memuat jumlah informasi yang harus dikonsumsi dalam sehari. Sementara itu, pedoman gizi seimbang menjelaskan tentang kuantitas atau jumlah porsi yang harus dimakan setiap hari untuk setiap kelompok makanannya. Alasan yang ketiga, konsep 4 sehat 5 sempurna tidak menggambarkan bahwa tubuh perlu minum air mineral secara cukup. Sementara itu, pedoman gizi seimbang menjelaskan pentingnya mencukupi kebutuhan minum air mineral minimal 2 liter atau sekitar 8 gelas per hari. Mengapa? Karena 60 hingga 70% dari tubuh manusia terdiri dari air. Sehingga minum air mineral penting untuk mencegah dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh. Berikut adalah contoh menu sehari-hari berdasarkan isi piringku. Yuk lihat contoh penerapannya dalam menu harian. Yang pertama ada sarapan. Ada kentang, tumis buncis, wortel, ayam, dan pepaya. Selanjutnya yaitu makan siang. Ada nasi, sayur pecel, ayam, dan telur bali, dan buah naga. Selanjutnya ada makan malam, yaitu ada nasi, ikan balado, tumis kecamba wortel, labu, dan buah jeruk. Intinya bukan soal makanan mewah, tapi bagaimana cara kalian mengatur proporsinya. Sebelum kita tutup videonya, ada beberapa hal yang sering banget bikin orang salah paham soal konsep isi piringku. Karena jujur aja nih, ketika konsep baru muncul, selalu ada kebingungan, apalagi ketika kita sudah bertahun-tahun terbiasa dengan pola pikir lama. Nah, supaya nggak salah tangkap dan bisa menerapkan konsep ini dengan benar di kehidupan sehari-hari,
Yuk kita lurusin beberapa hal tersebut. Sayur sama buah itu mahal, jadi susah buat diterapin. Gak juga, banyak pilihan sayur dan buah dengan harga yang terjangkau seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, dan labu. Karbohidrat itu harus nasi. Kalau nggak makan nasi, artinya belum makan. Padahal banyak karbohidrat seperti kentang, jagung, roti, atau ubi yang sama baiknya. Jangan lupa Like, comment, dan share ke teman-teman kalian. see you!